Baik, sekali lagi berikan sambutan yang paling meriah untuk Sangga. Baiklah, akhiri dan sebuah undangan mulai segala bijaksana atau petunjuknya dan tidak persaudaraan tubuh dan dirinya. Agar semua kita hari ini beribadah dan berpakaian tali silaturahmi bagi persetujuan hati dengan beribadah firman Tuhan ilahi. Kepada yang kami hormati, saudara Tri Abdul Iman, kami silakan. Bapak Gubernur Kalimantan. Beliau bisa menghadiri acara ini, tapi beliau maaf kepada kita semua karena agenda beliau sudah teragendakan 2 minggu yang lalu dan posisi beliau hari ini ada di Maluku Utara. Yang saya hormati dan tentu kebanggaan kita semua,
Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Harun, yang beserta Ibu, terima kasih membuat KKSS lebih maju, dan saya memang hadir hanya untuk datang sekedar attendant, sekedar hadir. Tidak ada dalam sambutan tiba-tiba tadi diminta untuk berkata satu dua kata. Tapi karena ini amanat, saya tadi sudah berusaha bertahan beberapa detik. Apa sebaiknya saya sambut atau tidak karena tidak ada dalam jadwal. Dan diminta mungkin bukan sebagai wali kota, saya akan mempersamai sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a illa ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Alimuddin, Ketua KKSS Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris KKSS dan bendahara serta seluruh pengurus KKSS Kalimantan Timur yang mungkin hari ini akan demisioner kalau musuhnya berhasil. Seperti kata Pak Ketua Panitia tadi, harus berhasil. Insya Allah kita doakan semua berhasil. Kalau dari sisi wali kota, tentu saya akan minta tidak boleh lagi ada kejadian seperti tadi malam. Saya sudah minta pada Pak Kapolres untuk segera menindak tegas semua yang mau sok-sok jagoan, mau unjuk-unjuk kekuatan, jagonya hanya berkelahi tapi tidak jago di otak. Bukan di sini tempatnya kalau menunjukkan kekuatan, di arena tinju. Teman-teman lain saya minta di luar KKSS sedemikian rupa saya minta dengan tegas untuk menjaga ketertiban. Di dalam ada kejadian. Apa kita tidak bisa berhenti untuk malu selain memperlihatkan otot? Terserah Bapak Ibu semua mau suka atau tidak dengan saya ingin mengarahkan untuk menjaga arah masa depan kota ini. Silahkan tunjukkan kekuatannya, cabut badiknya, hebat-hebatkan penampilannya, tapi jangan di tempat ini. Apa sih jagonya kita ini kalau hanya tunjukkan berkelahi? Berapa banyak sih cecak yang pernah kita bunuh? Kehormatan kita akan kelihatan hebat kalau hanya menunjukkan badik, ancam, saling mengintimidasi. Pesan leluhur kita dari dulu yang harus kita wariskan itu adalah kehormatan. Masa untuk KKSS saja soal daftar mendaftar, peserta tidak peserta? Apa artinya selama ini kita bicara tudang si puluh, si pakaine, si pagarape? Omong kosong semua kalau kita tidak bisa praktekkan dalam kehidupan kita bersama. Oleh sebab itu anggap sajalah kejadian tadi malam insiden
dan mari kita semua menenangkan diri kita masing-masing. Pemilihan kepala daerah saja nggak sampai berkelahi. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, jadi ketua DPRD, dah sampai saling mukul-mukul. Ketua KKSS, jangankan mobil dinas, motor dinas saja nggak punya, saling berkelahi, bikin malu. Orang KKSS itu mau berkelahi di atas meja domino. Oke, baik Bapak Ibu semua, tolong saya minta hari ini semuanya diselesaikan menurut ala kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Boleh kita berpetak soal dukung-mendukung, tapi silaturahim jangan pernah dikorbankan. Jangan pernah dikalahkan hanya karena ambisi kekuasaan. Apalagi jadi ketua KKSS itu tidak bisa membuat kita kaya. Tidak bisa membuat kita apa-apa. Ketua KKSS itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Itu sebabnya saya lebih mending maju berkali-kali di politik daripada bersedia menjadi ketua KKSS, karena tanggung jawab moralnya sangat tinggi. Dengan demikian, kalau kita berada pada frame, pada basis kemuliaan dan kehormatan ajaran leluhur kita, maka sesungguhnya tidak mungkin akan terjadi seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya. Caranya gimana? Ikuti saja aturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau di anggaran rumah tangga mengatakan atau di persyaratan mengatakan ini saja yang bisa jadi peserta, jangan tafsirkan. Saya kebetulan pengajar ilmu hukum. Aturan itu tidak boleh ditafsir kecuali apa yang tertulis seperti yang terus di dalam hukum. Dan tidak boleh ada diskresi. Diskresi itu tindakan penyimpangan atau sesuatu yang bisa dibuat selain di anggaran dasar rumah tangga, ada klausa yang memperbolehkan. Kecuali misalnya diizinkan oleh DPP secara tertulis. Karena pemegang kekuasaan tertinggi di KKSS dalam struktur organisasi adalah pimpinan pusat. Paling enak itu kalau kita ikuti aturan, Bapak Ibu. Apa yang tertulis di aturan kita ikuti. Tidak ada perdebatan. Kalau sudah tidak ada dalam aturan masuk diperdebatkan, yang mendebat dan yang debat dua-duanya salah. Pesan yang paling penting Bapak Ibu semua, yang mungkin jauh lebih bagus kita renungkan adalah pesan luhur. Telu sapo, 3 pagar yang harus terus-menerus dijaga dan relevan bagi siapapun yang mau mengurusi KKSS, yang mau menahkodai KKSS, dan kita semua yang berhimpun di KKSS. 1, pesan pertama adalah tahu didewatai. Ketua maupun seluruh anggota KKSS harus dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya dia nanti belok memimpin. Engkau jadi paringerana luar biasa. Ya kau dia lebih pada 100%, mudah-mudahan kamu 30%, syukur-syukur sampai 50%. Iya di detona gaga mana detona gaga Pancasila.
Silakan. Ini bukan pesan dari saya, ini pesan leluhur yang turun temurun. Terima kasih.